Assalamualaikum, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah bisnis plan terkait kedai Sisi Timur yang ada di Cibiru. Akan dilanjutkan oleh teman kami, Syaiful. Perusahaan yang kami analisis itu merupakan perusahaan kedai kopi atau coffee shop yang berada di daerah Kota Bandung. Nama perusahaannya yaitu Kedai Sisi Timur. Lokasi dari usaha Kedai Sisi Timur bertempat di daerah Bandung Timur. Lokasi dari Kedai Sisi Timur ialah Jalan Cikuda nomor C44 Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Nama pemilik dari usaha ini yaitu Muhammad Rizky Priaji. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Rizky Priaji ini merupakan salah satu bentuk usaha UMKM di bidang food and beverage, khususnya di kedai kopi atau biasa disebut coffee shop. Untuk visi dari Kedai Sisi Timur untuk menjadi unit usaha yang diakui secara baik oleh masyarakat dalam industri yang dikenal karena komitmen kami terhadap kualitas, kreativitas, dan keberlanjutan. Melalui dedikasi kami terhadap peningkatan berkelanjutan dan kepuasan pelanggan, kami berusaha untuk mendefinisikan kembali seni dalam bidang F&B dan menetapkan standar keunggulan baru di pasar yang ada. Untuk misinya itu memadukan tradisi dengan inovasi untuk menciptakan suasana dan keadaan yang luar biasa dengan menginspirasi momen-momen kegembiraan dan koneksi. Kami bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berkumpul dan bercengkrama dan menumbuhkan budaya keunggulan segala hal yang kami lakukan. Untuk konsep bisnis itu menjadikan tempat kopi atau nongkrong dengan harga yang murah sehingga cocok buat anak-anak muda khususnya yang berada di Bandung Timur. Produk yang dijual seperti macam-macam kopi, teh, susu, matcha, dan lain-lain. Kedai Sisi Timur juga memiliki macam-macam camilan yang ditawarkan untuk konsumen seperti donat, roti bakar, dan camilan lainnya. Untuk struktur organisasi itu tuh ada pemilik usaha, coffee shop, kemudian barista, ketiga logistik. Jumlah karyawan dalam setiap jabatannya itu tuh karyawan ada di Kedai Sisi Timur terdiri dari 2 orang karyawan dan 1 pemilik. Karyawan tersebut memiliki job desk-nya masing-masing dan 2 karyawan tersebut diantaranya 1 staf logistik dan 1 barista. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari analisis Pestel Kedai Sisi Timur. Bisa dilihat di atas bahwa di sini adalah tabel-tabel dari Pestel. Yang pertama ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Dari masing-masing ini memiliki penjelasan seperti di politik, ada peraturan perizinan, kebijakan pemerintah, kampanye buy lokal. Lalu untuk ekonomi ada biaya overhead, akses pendanaan, sensitivitas harga, komunitasnya, dan sensitivitas harga. Untuk sosial ada komunitas lokal, tren pelanggan, persaingan lokal, dan budaya minum kopi. Untuk di bagian teknologi, di dalamnya terdapat pemasaran media sosial yang dipakai platform untuk Kedai Sisi Timur mempromosikan produknya. Untuk hukum, di dalamnya ada keamanan pangan, yaitu kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan peraturan kesehatan sangat penting untuk melindungi pelanggan dan reputasi kedai. Dan yang terakhir di lingkungan yaitu adanya sumber bahan baku dan kenaikan harga kopi akibat perubahan iklim. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan dari analisis STP yang dimana di dalamnya terdapat ada segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting sendiri, Kedai Sisi Timur memiliki demografi dan anak muda rentang umur dari 18 hingga 25 tahun, psikografi konsumen yang memiliki gaya hidup aktif, dan perilaku konsumen yang sering menikmati kopi di luar dan senang mencari hal baru. Untuk targetingnya ada mahasiswa, pecinta kopi, masyarakat sekitar, hingga siswa dan siswa SMA hingga SMK. Untuk positioning, Kedai Sisi Timur memposisikan kedainya sederhana dengan penggabungan konsep marginal Indonesia klasik yang memberikan efek pada kekeluargaan dan dipadukan dengan pelayanan yang ramah agar memiliki kesan kedai yang sederhana namun tetap hangat. Lalu berikutnya di sini bisa dilihat di atas ini adalah analisis value proposition canvas. Bisa dilihat di dalamnya ada bagian dari value proposition sebelah kanan dan ada customer segment sebelah kiri. Dan di dalam terdapat pain reliever, product and service, gain creator, gain, pains, and customer jobs. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan analisis company overview yang di mana di dalamnya terdapat demografi.
behavior, dan trends. Untuk demografi, target market dari kedai sisi timur adalah seorang konsumen yang berdomisili di Bandung Timur salah satunya dan memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah. Untuk behavior, di sini kedai sisi timur menargetkan bahwa konsumen yang gemar bersosialisasi dan seorang yang memiliki ketertarikan pada ranah kopi dan juga memiliki kecintaan terhadap sepak bola, khususnya Persib Bandung dan tim nasional. Dan untuk trends, adanya tren anak muda yang gemar hangout di coffee shop di kota Bandung yang memiliki ketertarikan pada dunia kopi, dan adanya tren tersebut membuat banyaknya kedai coffee shop di Bandung yang masih tersentralisasi di Bandung kota. Maka dari itu, kedai sisi timur hadir di Bandung Timur untuk memfasilitasi masyarakat Bandung Timur yang ingin menikmati kopi tapi tidak perlu jauh ke kota. Untuk analisis pesaing. Analisis pesaing diantaranya ada pesaing tidak langsung dan pesaing langsung. Untuk pesaing tidak langsung ada 3, yang seperti Fore, Starbucks, dan Max. Pesaing tidak langsung adalah pesaing yang memiliki target market yang sama, namun punya skala bisnis yang berbeda. Dan untuk pesaing langsung, target market dan hingga skala bisnisnya yang sama. Nah, untuk pesaing langsungnya bisa dilihat dalam tabel di sini. Ada 3 pesaing langsung, diantaranya Sora Coffee, Atap Coffee, dan Bento Coffee, yang memiliki varian yang kurang lebih sama, harga pun yang relatif sama, tidak terlalu berbeda jauh, target pasar pun yang relatif sama. Namun ada satu bagian variabel yang berbeda, seperti di kedai sisi timur siswa sekolah, di Sora adalah pecinta kopi, dan di Atap adalah komunitas lokal, dan yang terakhir di Bento adalah pekerja ataupun mahasiswa yang cinta kopi juga karena variannya banyak. Dan ada juga pemasaran yang dilakukan kurang lebih pun sama. Yang dilakukan kedai sisi timur dengan Sora dan Atap sama, namun Bento memiliki teknik pemasaran yang berbeda. Berikutnya ada analisis diferensiasi kedai sisi timur. Yang pertama ada kedai sisi timur. Yang pertama adalah pasar dan kompetitor, yang dimana pasar industri kopi di Kota Bandung mengalami pertumbuhan pesat dengan permintaan dan tren tinggi yang didominasi oleh kalangan anak muda. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari kedai sisi timur adalah metode brewing yang masih tradisional sehingga menciptakan aroma enak Nusantara menggunakan metode brewing tradisional seperti kopi tubruk dan kopi luwak untuk menghadirkan cita rasa aroma yang otentik. Kelemahannya adalah suasana yang nyaman, namun fasilitasnya masih terbatas dibandingkan kompetitor lainnya seperti ada fasilitas wifi, colokan listrik, kursi dan meja, dan lain-lain. Keunikannya adalah kedai sisi timur memiliki suasana yang nyaman dipadukan dengan rasa kopi yang otentik sehingga memadukan semua tersebut memiliki atmosfer seperti sedang menongkrong di rumah nenek yang berada di pedesaan. Diferensiasi dari kedai sisi timur adalah menawarkan suasana dan pengalaman yang berbeda bagi konsumen dengan perbedaan konsep penjualan dan pesaing. Untuk evaluasi dan adaptasi, kedai sisi timur harus melakukan survei pada konsumen guna menganalisis apa kebutuhan utama dari kedai yang belum terpenuhi. Untuk analisis barriers to entry, di balik semua hambatan yang terjadi, hambatan untuk masuk ke industri ini dengan skala kecil seperti ini sangat rendah. Siapapun bisa masuk mudah untuk membangun atau membuat sebuah kedai. Dari hambatan di alami kedai sisi timur, diferensiasi dan branding tugas utama dari kedai sisi timur untuk membuat sesuatu yang berbeda, mengembangkan inovasi dan adaptif terhadap perubahan guna menjadi tahanan untuk bisa terus bersaing pada pasar coffee shop di Kota Bandung. Dan yang berikutnya adalah analisis marketing plan, di mana di dalamnya terdapat ada digital marketing, traditional marketing, relationship marketing, dan juga event marketing. Dari beberapa marketing plan ini diharapkan ada beberapa tujuan yang dapat dipenuhi, seperti di dalam digital marketing, membuat konten yang menarik mengenai produk suasana operasional kedai yang di beberapa platform sosial media. Diharapkan dapat meningkatkan 300 hingga 500 audiens dan pengikut pada platform sosial media kedai sisi timur. Untuk traditional marketing memiliki goals seperti diharapkan adanya peningkatan dan lonjakan konsumen dari peminatan kedai yang positif. Untuk relationship marketing ada bekerja sama dengan pengulas di sosial media yang harapannya dapat meningkatkan jumlah pengikut dan meningkatkan penjualan kedai sekitar 20 hingga 30% dari sebelumnya. Dan yang terakhir ada event marketing dengan goals adalah bekerja sama dengan komunitas lokal, lebih dari 5 komunitas lokal untuk mengadakan acara bersama. Dan yang terakhir di sini bisa dilihat ada tabel dari schedule planning marketing. Di sini ada beberapa bagian seperti ada bagian online marketing dan offline marketing.
bisa dilihat dengan seksama. Di dalamnya terdapat ada 5 online marketing dan 1 offline marketing. Di sini saya akan menjelaskan analisis keuangan dari kedai Sisi Timur. Yang pertama yaitu analisis pricing forecast, di mana fungsinya sendiri yaitu untuk memprediksi harga atau jasa yang dijual itu seperti apa di depan. Nah, kami menilai bahwa analisis dari pricing forecast kedai Sisi Timur ini menunjukkan bahwa harganya bagus dan akan bertahan hingga ke depannya. Lalu selanjutnya ada analisis income statement dan balance sheet. Income statement atau laporan neraca pada tanggal 20 bulan Mei 2024 itu menunjukkan bahwa hasil dari total asetnya yaitu 9.599.000 dengan total equity-nya yaitu 12 juta. Lalu selanjutnya ada income statement atau sales revenue dari kedai Sisi Timur. Bisa dilihat di samping bahwa bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Bulan pertama mengalami kenaikan, di mana bulan pertama merupakan grand opening yang bisa dilihat dari pendapatannya yaitu omset 3.465.000. Bulan kedua terjadinya penurunan dikarenakan adanya libur lebaran dan adanya bulan Ramadan sehingga penurunan terjadi. Dan di bulan ketiga omset kembali serupa seperti bulan pertama. Lalu selanjutnya ada analisis cash flow statement, di mana ada net income di 3.444.500 di bulan pertama dan sama dengan bulan ketiga. Dan bulan kedua mengalami penurunan akibat terdampak dari liburan dan bulan Ramadan tersebut. Lalu juga ada cash flow from financing activities. Di sini tidak diisi ya, karena di sini berhubungan dengan utang. Di sini donated capital juga tidak kami isi karena berhubungan dengan pendanaan dari pihak luar, karena ini berdasarkan dari pendanaan pribadi. Lalu cash di awalnya itu untuk kumulatif di akhirnya itu ternyata minus 11 juta, tetapi di end of the periodnya kita kedai Sisi Timur memiliki cash di 12.702.500. Lalu selanjutnya ada di visibility analysis. Nah, di sini kita akan menghitung payback period, di mana yang pertama yang harus kita cari yaitu net income dari kedai Sisi Timur. Yang pertama, net income-nya tadi sudah terlihat ya, di 3 juta, di 2 juta, dan 3 juta lagi. Lalu kita cari angka kumulatifnya. Nah, angka kumulatifnya itu naik di tiap bulan, di 3.400.000, di 5.500.000, dan 8.988.000. Lalu kita dapat di payback periodnya 0,84. 0,84 itu merupakan hasil dari angka kumulatif terakhir di bulan ketiga dibagi dengan cash at the end of period, atau di cash di periode terakhir. Lalu selanjutnya ada analisis sales revenue dan break even point. Bisa dilihat ya, di sini sales revenue-nya itu sama seperti yang tadi, dan tadi juga di sini COGS itu berasal dari harga pokok dikalikan dengan quantity yang terjual di tiap bulannya. Nah, terus juga di sini ada gross profit, di mana profit tersebut belum merupakan net income, di mana profit tersebut masih terhubung dengan biaya yang lain. Lalu di sini ada biaya operasional. Biaya operasional itu flat di 500.000 tiap bulan. Lalu di sini ada marketing expense dengan biaya yang flat juga 116.000 tiap bulan. Lalu di sini ada gaji karyawan yaitu flat juga di 1.400.000 tiap bulan untuk 2 orang karyawan, dengan total modal yang dikeluarkan di awal 12 juta, lalu setelah digunakan untuk modal pembukaan itu 4 juta, lalu setelah berjalan running di bulan ketiga baru mendapatkan cash kembali di 5.400.000. Lalu selanjutnya ada break even point, di mana break even point itu ada 4 komponen, yaitu produk, harga jual, biaya variabel, margin kontribusi, dan proporsi penjualan. Di mana di sini kita ada 4 segmen produk: kopi, non kopi, dessert, dan main course. Nah, biaya variabel merupakan harga pokok dari tiap produk tersebut.
Lalu, margin kontribusi merupakan hasil dari harga jual dikurangi biaya variabel. Lalu, proporsi penjualan ini dari total yang terjual itu berapa persen memberikan kontribusi dari total terjual dikali 100%, maka hasilnya seperti ini di tiap kontribusi. Maka keluarlah hasil kontribusi tertimbangnya rata-ratanya yaitu 5.000, 25.000 dengan biaya tetap yang digunakan di awal yaitu 8.500.000, maka hasil dari BEP per unitnya itu 1.691 produk. Lalu dengan harga jual rata-rata 18.000, maka BEP penjualan yang harus dicapai yaitu 90.450.000 untuk menemukan titik impas. Dah. Selanjutnya kita analisis pengelolaan manajemen SDM. UMKM ini juga memiliki beberapa kelebihan penggunaan sistem KPI dalam pengelolaan SDM, seperti KPI dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan panduan yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu KPI dapat meningkatkan transparansi dalam penilaian kerja karyawan dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang bagaimana kerja mereka berkontribusi terhadap tujuan organisasi. KPI dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan data yang jelas dan terukur tentang kinerja karyawan dan organisasi. Selanjutnya itu analisis pengelolaan manajemen risiko. Berdasarkan observasi dan wawancara di Kedai Sisi Timur, pemilik bisnis masih kurang memahami mengenai pengelolaan manajemen risiko. Selama observasi di lokasi, peneliti melihat sedikitnya konsumen yang membeli di Kedai Sisi Timur. Hal ini mempengaruhi beberapa faktor, termasuk faktor manajemen pemasaran. Promosi yang dilakukan masih bersifat konvensional, di mana menggunakan komunitas lokal untuk mengadakan kegiatan guna meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu analisis pengolahan manajemen produksi. Kedai Sisi Timur mempunyai staf atau pegawai logistik yang cepat, tanggap, dan profesional. Profesional dalam pemahaman yang mendalam tentang rantai pasokan, termasuk pengadaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Pegawai logistik yang profesional memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan operasional dan strategis bisnis UMKM. Selanjutnya itu analisis working struktur. Untuk contoh working struktur Kedai Sisi Timur ada di bagian atas ini. Selanjutnya untuk contoh proses pembelian produk Kedai Sisi Timur. Selanjutnya itu proses pembelian bahan baku Kedai Sisi Timur. Selanjutnya proses pengajian Kedai Sisi Timur. Selanjutnya analisis operational supply chain management. Pada awalnya barista akan melakukan research and development bersama pemilik untuk riset dan evaluasi produk yang akan dijual. Setelah menyelesaikan tahapan R&D, pemilik dan barista akan menghubungi dan merekap beberapa perlengkapan dan persediaan yang diperlukan untuk operasional kedai selagi seminggu pengadaan barang dan persediaan terpenuhi. Pemilik akan melakukan riset strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. Selanjutnya yaitu perbaikan peningkatan yang dapat dilakukan oleh Kedai Sisi Timur. Dalam konteks perbaikan atau peningkatan yang dapat dilakukan oleh Kedai Sisi Timur, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, seperti peningkatan promosi dan awareness, diversifikasi produk, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan, peningkatan pelanggan dan pencapaian BEP. Yang terakhir itu pengelolaan SDM yang efektif. Selanjutnya itu kita ke bagian kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa usaha UMKM ini menawarkan konsep bisnis N&B yang berfokus pada penggunaan bahan baku lokal, khususnya kopi dan teh dari petani lokal di daerah Bandung Timur. Dengan didirikan oleh seorang mahasiswa dengan latar belakang seorang mahasiswa dan latar belakang teknologi pertanian, kedai ini menunjukkan komitmen untuk menghadirkan produk berkualitas dan mendukung perekonomian lokal. Meskipun melalui beberapa kendala seperti perizinan dan biaya overhead, Kedai Sisi Timur mampu mengatasi tantangan tersebut melalui manajemen SDM yang terkendali dan strategis pemasaran yang sangat efektif. Untuk sarannya, berdasarkan analisis bisnis plan Kedai Sisi Timur, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas kesuksesan bisnis. Ini pertama disarankan untuk memperkuat manajemen keuangan dengan mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk pengelolaan keuangan yang lebih
efektif dan efisien.